Nah ini sebagai contoh, misalnya Pak Sufyan Anwar Saleh mengirim 3 artikel systematic review. Ini semua terkini tahun 2014 dan semuanya bagus sekali, dan bisa dilihat dari konklusinya dan dari judulnya, dari isinya, bahwa masalah penelitiannya bisa dirumuskan secara sederhana seperti ini. Apakah body mass index berkaitan dengan biaya langsung pelayanan kesehatan dan biaya tidak langsung karena penurunan produktivitas dan mortalitas prematur dini. Dan ini menyangkut overweight dan obesitas. Ini menjadi masalah yang makin besar, termasuk di Indonesia. Nah ini ada pengaruhnya tidak pada biaya langsung pelayanan kesehatan. Jadi program-program pelayanan kesehatan ini menjadi lebih kompleks dan lebih banyak, dan mungkin meningkatkan biaya langsung. Kemudian ada biaya tidak langsung, karena orang-orang yang obes atau overweight ini produktivitasnya turun dan mungkin juga mati lebih dini. Jadi si peneliti yang tertarik untuk meneliti ini mempertanyakan apakah ada kaitan yang kuat. Kalau ada kaitan yang kuat, lalu masih ada penelitian lebih lanjut, intervensinya bagaimana untuk menurunkan BMI ini. Jadi kalau ada bukti cara penurunan yang berdaya guna, yang efikasius, lalu ada rekomendasi untuk action. Tapi sementara ini berupa penelitian hubungan saja antara BMI dan biaya. Kemudian yang kedua ini mempertanyakan apakah biaya pelayanan pengendalian TB paru berkaitan dengan beban keuangan keluarga. Jadi seringkali karena pengobatannya cukup jangka panjang, paling sedikit 6 bulan, dan biasanya pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, jadi diduga akan merupakan suatu peristiwa yang istilahnya katastrofik, yang membawa bencana pada keluarga. Tapi penelitian-penelitian sejauh ini menunjukkan bukti yang lemah, belum tentu akan menyebabkan atau berkaitan dengan beban keuangan keluarga. Jadi ada faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. Jadi validitas dalamnya masih lemah dalam penafsiran data. Tapi kemungkinan juga ada kelemahan dalam pengumpulan data tentang biaya, tentang beban. Ini perlu diperiksa ya, apakah pengumpulan datanya valid, juga pengolahan datanya. Kemudian yang makalahnya lengkap, ini karangan Nais dan teman dan kawan-kawan. Jadi masalah penelitiannya yang masih perlu diatasi, apakah iklim atau perubahan iklim berkaitan dengan transmisi dengue. Sebenarnya kata yang lebih tepat itu cuaca, climate ya. Climate berkaitan dengan transmisi dengue. Nah, kenapa dipertanyakan? Karena bukti menunjukkan kalau hubungannya lemah, atau ada bukti-bukti hubungannya kuat tetapi buktinya lemah karena rancangannya. Dan mereka menyarankan penelitian-penelitian 5 lanjut, ada 5 poin dan ada poin yang ke-6, yang semuanya ini bisa dipakai untuk merumuskan tujuan penelitian. Jadi masalah penelitiannya tetap mempertanyakan kaitan antara cuaca dan perubahan cuaca dengan transmisi dengue. Ini contoh saja. Nah, sekian mengenai pendahuluan diskusi atau telekonferensi ini. Sekarang silahkan untuk bertanya atau berkomentar.